Dia akan berusaha nyampe di tempat itu sebelum para perompak atau perampok mempersiapkan diri untuk menghadang jalannya. Waman adlaj balagal manzil. Barang siapa yang jalannya bersegera tadi sebelum matahari terbenam, sebelum malam gelap gulita, maka insya Allah dia akan sampai ke tempat tujuan dia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya barang dagangan Allah ini mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Berapa kita siap untuk membayarnya? Berapa waktu yang kita siap mengorbankannya untuk masuk surga? Kita melihat banyak orang-orang yang lalai dengan barang dagangan Allah ini. Tapi tatkala dia berburu dunia, kita dapat melihat bagaimana kondisi jalanan di kota Malang ini sebelum jam 7 pagi. Di hari-hari kerja. Bagaimana kemacetan tatkala mereka pulang kerja. Apa sih yang mereka cari? Mereka sedang terburu-buru, tergesa-gesa untuk sampai ke tempat kerjanya dan di sore hari untuk sampai ke tempat tinggalnya. Memang Allah Azza wa Jalla menjadikan dunia ini sebagai ujian. Dan dunia itu benar-benar menyilaukan dan mempesona. Sampai di surat Fatir, di ayat 6 Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Yang bukan manusia nggak perlu mendengarkan panggilan ini. Panggilan ini hanya untuk manusia. Allah mengatakan inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Bahwa kalian akan dimatikan. Kemudian kalian akan dibangkitkan. Lalu kalian akan mendapatkan balasan atas semua yang kalian kerjakan. Janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan. Kita lihat orang-orang terkaya di dunia mati. Orang-orang terkuat di dunia mati. Orang-orang tercantik di dunia mati. Orang-orang dengan IQ tercerdas di dunia mati. Orang-orang dengan gelar terbanyak di dunia mati. Jangan tertipu kalian dengan kehidupan dunia ini. Makanya masjid ini namanya Masjid Al-Ikhlas ya. Dengan harapan semua bisa ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian terpedaya dengan tukang tipu. Ada tukang tipu yang telah melakukan penipuan dengan sangat lihainya. Dan ternyata sampai hari ini dia masih berhasil menipu. Kalau ada satu orang yang menipu antum. Lalu antum ngasih tahu kawan antum, hati-hati ya. Sama fulan. Kenapa Ustaz? Fulan ini utang sama ana tidak bayar. Boleh nggak kita ngomong gitu? Boleh. Hati-hati sama fulan. Akhirnya kita kasih tahu. Alhamdulillah dengan kita kasih tahu orang ini tidak ada lagi yang berhasil ditipu.
Tapi ternyata tukang tipu yang Allah bicarakan ini, sampai hari ini pun dia berhasil menipu. Yang pertama dia tipu adalah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dia merayu Nabi Adam. Tatkala Nabi Adam berada di surga, yang akhir ceritanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara tukang tipu ini. Dan tukang tipu itu berhasil memperdaya Qabil sehingga membunuh Habil. Dan tukang tipu itu berhasil memperdaya istrinya Nabi Nuh dan putranya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh. Nabi Adam meninggal dunia, tukang tipu itu tetap hidup. Nabi Nuh bersama kaumnya juga meninggal dunia, tapi tukang tipu itu masih hidup. Kemudian Nabi Saleh atau Nabi Hud sebelumnya, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi itu telah meninggal dunia. Yang mana kaum nabi-nabi itu berhasil ditipu oleh tukang tipu ini. Bayangin ya, kalau kita membayangkan kaumnya Nabi Ibrahim didakwain sama Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim disidang. Ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan itu tuh yang paling besar. Fas'aluhum, kalian nggak percaya kan? Maka tanyakan kepada yang hancur. Kalau yang besar ditanya nggak ngaku, pantas. Orang kalau sudah melakukan dosa nggak ngaku jemaah. Nabi Ibrahim tidak menyuruh orang-orang tanya kepada yang besar. Fas'aluhum, tanyakan kepada yang hancur ini. Siapa yang menghancurkan kalian? In kanu yantiqun, kalau mereka bisa bicara. Akhirnya mereka sadar jemaah. Lu gimana sih? Kita disuruh ngomong sama berhala. Kan gak bisa ngomong mereka. Lu kalian sembah mereka. Kalian tahu mereka gak bisa ngomong. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Lalu kalian menyembah mereka. Akhirnya mereka ditipu oleh setan untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu mereka mempersiapkan api yang sangat dahsyat, di mana api itu benar-benar membakar kayu-kayu yang mereka persiapkan. Mereka pun tidak berhasil mendekat ke api itu karena terlalu besar dan panas ya ma. Kita lihat ya, kalau ada kebakaran, kita itu mendekat nggak mampu gitu. Dan itu yang terjadi sama kaumnya Nabi Ibrahim. Akhirnya dikatakan iblis hadir memberikan ilham kepada mereka agar mereka membuat manjanik, membuat alat pelontar. Dibuatlah alat pelontar. Nabi Ibrahim ditelanjangi oleh mereka, ditaruh di alat pelontar itu, diikat, kemudian dilemparkan. Dan Allah mengatakan kepada api itu, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari api itu selamat. Apakah kaumnya
yang melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat, kemudian mereka beriman? Enggak, jemaah. Yang beriman cuma satu orang. Siapa yang beriman? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiahnya, mana hadiahnya? Diambil di? Oh, di panitia. Panitia mana ini? Oh, nanti suruh ngambil, ada panitianya. Nah, siapa yang beriman? Dari satu kampung itu, satu negeri di Babilonia itu, satu yang beriman. Nah, Sarah sudah beriman. Yang beriman ketika itu Nabi Lut alaihissalam. Allah mengatakan fa'amana lahu Lut. Nanti hadiahnya diambil ya. Ngambilnya di mana? Anda nggak tahu ya. Tapi nanti kepanitiaan tuh. Nabi Lut saja. Dan antum lihat ya, kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma 80 orang. 80 orang. 950 tahun. Supaya antum tahu tukang tipu ini pinter. Allah sudah mengatakan kepada Nabi Adam, "Inna hadza aduwwun lak wa li zawjik." Ini musuhmu dan musuh istrimu. Udah dikasih tahu sama Allah. Tapi tetap ditipu Nabi Adam dan berhasil. Maka Allah mengingatkan kita, jangan sampai kalian ditipu dengan tukang tipu ini. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan memang itu tujuan iblis dan bala tentaranya. Bagaimana keluar dari surga dan tidak balik ke surga. Dan kita keturunan Nabi Adam ya sedang berada di tempat pengasingan. Maka kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman, bukan tempat tinggal di sini. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Karena memang di sini kita sedang menjalani proses ujian yang kalau kita tidak berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, ya sudah, kita gagal masuk surga. Tadi Anda tanyakan, seberapa banyak energi, waktu yang antum berikan untuk membeli barang dagangan Allah surga ini. Kalau punya rumah di jalan apa ini namanya? Jalan Langsep. Jalan Langsep. Jalan paling mahal di Malang ini jalan apa? Ijen. Tapi kalau ingin punya tempat di Ijen itu 1000 meter. Berapa kita harus keluar duit? Berapa kira-kira? 1 meternya berapa kira-kira di sini? Hah? Berapa? 10 juta? Enggak, 1 meternya. 20. Nah, karena nggak ada yang bisa dibeli kadang-kala di sana jemaah. Anggap 50 juta. 1 meternya. Kalau kita ingin punya 1000 meter butuh duit 50 miliar. Itu baru dapat tanahnya. Sebagian kita mungkin sampai mati tidak pernah punya simpenan 1 M. Jadi mati warisannya dilihat berapa warisannya Bapak? Alhamdulillah utang 20 juta. Mewariskan hutang. Bagaimana dengan surga Allah? Yang Allah katakan arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang terakhir masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipat raja yang memiliki dunia. 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir masuk surga. Kita mau bayar berapa? Nih emak-emak nih.
Berapa yang dikeluarkan untuk skincare-nya? Terus jemaah, anak kadang-kadang kalau lihat emak-emak itu ya, di meja riasnya, tumpukan tuh jemaah. Ini yang buat ini yang buat ini yang buat ini. Allahu Akbar jemaah. Sekali perawatan, ya kalau perawatan yang benar ya, boleh jadi puluhan juta dia keluarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menggambarkan sedikit panggilan yang ada di surga. Kalau antum masuk surga, semoga kita masuk surga. Yunadi munadin, akan ada yang menyeru mengatakan, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian di surga itu akan sehat selalu. Nggak ada ceritanya sakit. Makanya nggak ada ceritanya antum perlu check up. Tadi imam kita membacakan ya. Surat Al-Haqqah. Allah memerintahkan kepada penghuni surga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian silahkan makan, minum seenak kalian. Nikmati semuanya, jangan takut sakit. Nggak ada ceritanya takut kekenyangan. Di dunia kita kalau makan terlalu banyak, apa yang terjadi? Sabuknya dilepas supaya perutnya bisa berkembang. Nah, itu di dunia kita melihat. Dilepas, dia nggak bisa kita. Kemudian kita akan butuh toilet. Dan di surga tidak ada toilet. Kalian akan sehat selalu di sana. Di dunia sibuk kita dengan membayar BPJS. Apakah sedekah antum seperti pembayaran antum terhadap BPJS? Dipaksa untuk membayar itu karena takut. Kalau sakit gimana nanti? Di sana ada tempat antum nggak akan sakit. Tapi bayarnya harus sekarang. Sekarang kita bayarnya. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Kalian akan hidup selamanya, nggak ada mati. Sedangkan di dunia yang paling ditakutkan oleh manusia adalah kematian. Apalagi yang sudah tua-tua, yang jenggotnya sudah putih-putih ini. Apa yang dia khawatirkan? Dia takut mati belum dalam kondisi siap. Di sana hidup selamanya. Dan ini yang disukai oleh laki-laki dan wanita. Penyeru itu mengatakan, wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan awet muda, nggak akan pernah tua. Nggak ada ceritanya orang tua di surga. Makanya ketika ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW, dia minta didoakan supaya dia masukkan ke surga. Dan Nabi SAW mengatakan, nggak ada orang tua di surga. Akhirnya perempuan ini sedih jemaah. Ketika dia berpaling, Nabi SAW menyuruh untuk menyampaikan dia akan masuk surga dalam kondisi muda. Muda. Kita itu paling takut. Ya kalau bapak-bapak nggak terlalu takut sih dengan keriput itu. Dia kalau ngelihat wajahnya sudah keriput, ya wis tuwek memang. Kalau perempuan takut bagaimana dia menghilangkan kerutan-kerutan itu. Bagaimana dia tetap kelihatan muda buat orang walaupun wis tuwek. Kalau engkau ingin awet muda, ini loh masuk surga. Awet muda. Dan tidak ada mati di sana. Dan kondisinya kalau bicara mati dan itu jalannya. Nggak ada ceritanya orang masuk surga dalam kondisi hidup. Nggak ada. Itu sudah keniscayaan yang Allah tetapkan.
Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan selalu menikmati di sana. Nggak ada cerita yang susah. Di dunia kita lihat ada orang-orang yang ya walaupun kaya raya tetap susah karena dikasih penyakit sama Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian yang mungkin nggak bisa duduk di bawah karena ada masalah. Ya itulah kehidupan dunia ini. Kalau antum ingin selalu sehat, awet muda, selalu nikmat, persiapkan diri untuk meraih itu. Ya kerja keras. Ketika kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Ahibati fillah, bangunan di surga itu terlalu mahal jemaah. Uang kita nggak cukup. Orang terkaya di muka bumi sekarang nggak bisa punya rumah ini. Kalau dia gelontorkan semua hartanya. Nabi SAW ketika ditanya, Al-jannatu wa ma bina'uha ya Rasulullah. Rasulullah, bangunan surga kayak apa sih? Karena kita tahu di zaman sahabat Rasul SAW bangunannya di kota Mekah, kota Madinah itu modelnya mirip dengan Ka'bah. Kalau untuk melihat sekarang. Ya batu-batu yang disusun gitu. Itu orang yang kaya. Kalau orang yang miskin bukan batu. Apa? Tanah liat. Yang tidak dibakar. Itu yang disusun. Maka para sahabat kepingin tahu kayak apa sih bangunan surga itu. Maka Nabi SAW mengatakan labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Satu batu bata yang disusun itu dari emas. Dan ada lagi bangunan lain yang batu batanya semuanya perak. Perlukah kalau antum bikin rumah dengan batu bata dari emas, perlu disemen lagi jemaah? Apa perlu keramik ini atau perlu marmer? Apakah perlu untuk ditutupi? Nggak perlu. Emas dan perak jemaah. Ada rumah antum yang semuanya dari emas, ada yang semuanya dari perak. Kemudian wa milatuhal miskul azfar, dan perekatnya antara satu batu bata dengan batu bata lainnya itu dari misik yang mahal sekali. Nggak tahu di Indonesia ini ada nggak misik yang asli? Misik itu kasturi ya. Dulu guru ana ngomong di kelas waktu kita masih kuliah bahasa, dia ceritakan misik itu 1 tula 4 mili mungkin itu harganya 11.000 real dulu jemaah tahun 99. 11.000 real kira-kira sekarang harganya ya 50 juta. Perekatnya dari itu jemaah. Sehingga masuk rumah selalu wangi. Dan kita kan ingin memang kalau bikin lantai itu bagaimana tidak ada natnya. Ingin yang sempurna itu. Dan Allah berikan itu di surga nanti. Temboknya itu kayak gitu. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Kerikilnya. Kerikil yang kalau kita lihat di rumah kita sebagian orang beli kerikil yang putih ya, yang bagus taruh di rumahnya supaya kelihatan indah. Di surga itu dari mutiara dan permata. Bayangin coba. Antum mau bayar berapa? Antum mau kerja berapa jam untuk dapat rumah yang kayak gitu? Kalau dikatakan kepada antum, Bapak kalau mau dapat 1 batu bata emas, 1 bukan rumah ini jemaah, 1 batu bata emas. Ingat kalau bicara batu bata jangan dipikir batu bata itu seperti yang ada di sini ya. Karena ketika sahabat bertanya yang dia lihat batu bata